Disclaimer dulu ya cuy. Saya tidak ada kerjasama dengan pihak manapun, termasuk pada semua brand yang akan saya sebutkan selanjutnya. Nah, saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya mulai dari hunting sampai membeli produk ini. Untuk yang tidak ingin mendengarkan saya ngebacot, silahkan di skip cuy. Saya udah buat penunjuk waktunya di deskripsi. Sambil ngebacot, saya kasih video unboxing aja ya. Jadi saya lagi merakit PC kan ya. PC harus punya monitor dong. Ya, entah kenapa saya harus merakit PC pada saat harga komponen lagi naik-naiknya. Lagi naik gak masuk akal. Awalnya saya kira yang naik itu hanya prosi, mainboard, atau PGA card aja. Tapi kenyataannya gak gitu cuy. Semua komponen PC ikut naik. Ya, termasuk monitor. Dengan kondisi harga monitor yang mahal, tentu saya tidak ingin sampai salah pilih dalam memilih komponen. Untuk itu, saya mencari info di YouTube. Salah satu channel yang saya kunjungi adalah channelnya GTID. Menurutku, channel itu cukup bagus dalam membahas tentang kelebihan dan kekurangan monitor. Nah, setelah saya mendapatkan 3 pilihan terbaik dari channel tersebut, saya pun menyiapkan dana dan mulai membuka marketplace untuk check out monitor incaran saya. Namun, betapa terkejutnya saya karena harga yang tercantum di channel GTID tidak ada mirip-miripnya dengan yang ada di marketplace. Bahkan sebagian barangnya goib. Pada kasus ini bukan tidak mampu beli ya cuy. sombong amat. Meskipun saya termasuk golongan akerehore, tapi lebih kepada tidak terima dengan harga yang jauh dari harga normalnya. Misalnya dalam kasus ini, kita anggap Samsung Curve 24 inch. Meskipun monitor ini reviewnya tidak terlalu bagus, tapi karena ingin merasakan curve dengan harga akerehore, mau tidak mau tipe ini menjadi masuk dalam list pembelian. Harga resmi yang dikeluarkan Samsung pada saat launching adalah 1,5 juta dan harga pada saat ingin membeli adalah 2,3 juta. Gila nggak tuh? Menurut hemat saya, apapun ceritanya, saya tidak mau membeli barang yang harga sebenarnya 1,5 juta, tapi harus membelinya dengan harga 2,3 juta. Dalam hati tidak rela aja gitu. Sampai-sampai saya melirik barang second hand di marketplace Facebook. Namun tetap saja, semua monitor tahun tinggi harga secondnya juga tinggi. Kalaupun dapat yang murah, kemungkinan pasti ada minus. Misalnya bergaris, berembun, bersawang, berminyak, Goblok! dan lain-lain. Jadi kesimpulan untuk barang second hand, skip cuy. Skip. Singkat cerita, saya menemukan sebuah angin segar setelah GTID tiba-tiba memposting sebuah video yang entah kenapa membuat tekad saya bulat untuk membeli produk itu. Mereknya adalah Lenovo. Dan ya, karena ini adalah video baru, saya yakin harga yang keluar di channel akan mirip dengan harga yang ada di marketplace. Dan ternyata benar. Akhirnya, saya masukkanlah tuh barang ke keranjang dan juga memastikan stoknya aman untuk saya beli sekitar 3 hari lagi karena menunggu momen Harbolnas. Coba tebak apa yang terjadi cuy? Saya terkejut dong mendengar stoknya habis 1 hari sebelum Harbolnas. Kocak nggak tuh? Kocak kan? Dan harga di toko lain juga cenderung naik. Jadi kalau Koko GTID dengar ini, kayaknya nggak mungkin dengar sih. Tapi nggak apa-apa, saya kesel dan saya harus tetap bilang, Ko. Di satu sisi channel Anda memang membantu orang yang kurang paham dengan monitor. Tapi di sisi lain, konten Anda ikut andil dalam penyebab semua kegoiban monitor di marketplace. Ya meskipun dalam hal ini GTID tidak salah sih. Dia kan tujuannya berbagi. Mungkin sebagian subscribernya Kapitalis. Cukong-cukong. Kalau saja yang membuat barang itu goib adalah semua customer yang memang ingin membeli monitor pada saat itu. ya mau gimana lagi, tidak apa-apalah. Namun jika yang memborong monitor itu adalah kaum kapitalis yang sengaja menimbun barang dengan kekuatan modal mereka untuk menaikkan harga karena barang langka dan melepas kembali dengan harga yang mahal, saya rasa ada yang salah di sini. Jadi buat para cukong-cukong kapitalis, pakailah hati Anda sesekali. Oke, next. Akhirnya karena saya tidak mau menyerah, saya pun cari monitor di marketplace yang belum pernah saya pakai untuk belanja. Karena biasanya pembelian pertama akan mendapatkan cashback yang lumayan besar. Singkat cerita, saya hunting monitor di Blibli
Kemudian saya sortirkan ya. Monitor 24 inch mulai dari harga terendah. Muncullah sebuah brand yang bernama AOPEN. AOPEN brand apaan anjing? Terus terang saya tidak familiar dengan brand ini. Kemudian saya lihat harganya sekitar 1,75 juta, 1.750.000 dengan spek panel IPS. Dalam hati, IPS boleh lah, AOPEN brand apaan anjing? Terus di bawah produk tertulis voucher 200.000 dari Acer. Nah, timbul tanda tanya kan ya, ada hubungan apa Acer dan AOPEN? Saya balik lagi tuh ke YouTube untuk mencari tahu tentang brand AOPEN ini, dan ternyata GTID pernah membahasnya, tapi sudah lumayan lama, dan review yang disampaikan juga tidak terlalu buruk, ya bisa dibilang so-so lah. Jadi tuh merek AOPEN ini adalah sub brand dari Acer, dan karena Acer sudah lumayan familiar, akhirnya saya putuskan untuk membeli brand ini. Ditambah dengan voucher 200.000 dari Acer, jadi total net yang saya keluarkan untuk membeli sebuah monitor 24 inch panel IPS harganya Rp1.550.000, dan saya cukup terima dengan harganya. Oke, kita akan masuk ke review produk. Saya tidak akan terlalu detail atau terlalu teknis seperti GTID. Namun saya pastikan saya akan berbicara jujur, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Di sini saya lumayan kesulitan dalam membuka plastik pelindung ini. Plastiknya semacam lakban gitu, dan lemnya itu lumayan kuat menempel ke LCD-nya. Cuy, saya kurang paham apa tujuannya. Tekstur dari permukaan casing pada bagian belakang monitor ini adalah kasar dan berwarna hitam, jadi terlihat seperti hitam doff. Pada bagian belakang, tepatnya pada sudut kiri atas, terdapat logo AOPEN yang cukup besar dengan tekstur glossy berwarna hitam juga. Jika dilihat dari samping, monitor ini cukup tipis, tapi tidak cukup tipis untuk tahun 2022. Untuk ketebalan pada sisi sampingnya adalah sekitar 15 mm cuy, atau 1,5 cm. Namun di bagian tengahnya agak sedikit cembung cuy, mungkin sebagai letak dari mesinnya dan juga sebagai dudukan stand dari monitornya. Monitor ini tidak ada lubang pembuangan panas, tapi sejauh pemakaian saya dalam durasi yang lama, tidak ada terasa panas yang berarti. Pada bagian belakang juga terdapat satu buah port HDMI, satu buah port DISAP atau VGA, dan satu port power DC 12 volt ukuran 5,5 mm. Sayangnya monitor ini belum punya port DP atau display port, padahal mainboard saya sudah ready display port, tapi bagi saya tidak masalah cuy. Sombong amat. HDMI juga sudah cukup bagus menurut saya. Oh iya, satu lagi, lubang portnya semuanya masih menghadap ke belakang, sehingga kalau mau dipasang bracket untuk ditaruh di dinding, monitor ini tidak bisa kandas ke arah dinding karena harus terganjal dengan kabel portnya. Solusi untuk masalah ini adalah dengan membeli jack converter yang merubah jalur kabel menjadi ke arah bawah. Monitor ini telah dilengkapi oleh VESA mount 75x75 mm, jadi bisa dipasang bracket seandainya ingin ditaruh di dinding. Untuk stand dari monitor ini terbuat dari full plastik. Menurut saya stand monitor ini sangat tidak kokoh. Saya pernah main komputer dan memasang kipas angin mode swing, jadi pas posisi angin mengarah ke monitor, monitornya goyang-goyang dong. Menurutku ini terjadi bukan karena materialnya plastik cuy, tapi lebih kepada konstruksinya aja ada yang kurang. Harusnya tiang dan alasnya ini terpisah pada saat pembelian cuy. Namun waktu saya coba rakit, malah susah untuk dibuka karena ada penguncinya gitu. Jadinya saya biarkan saja terpasang. Secara tampilan juga
Stand monitor ini cukup kuno di tahun 2022 ini cuy. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing kan ya. Kalau saya ini tidak terlalu masalah. Saya lebih peduli ke kualitas panelnya. Untuk adaptor dari monitor ini sudah terpisah dari unit monitornya ya cuy. Untuk spesifikasi adaptornya, input atau masukan 100 sampai 240 volt AC, output 12 volt DC 2 ampere. Jack yang digunakan ukuran 5,5 mm. Untuk kabelnya masih biasa aja cuy, belum braided. Terus kita dapat satu buah kabel HDMI di dalam paket pembelian ya cuy. Di sini kabel yang kita dapat cukup tebal ya cuy. Nah, kita juga dapat dua buah baut yang sampai sekarang saya tidak tahu untuk apa fungsinya. Tapi tenang, nanti kalau sudah tahu saya update di deskripsi atau di kolom komentar ya cuy. Tidak ketinggalan kita juga dapat kartu garansi dari Acer. Sampai sekarang saya belum tahu status garansi dari produk ini cuy. Karena di kartu garansinya ada dianjurkan untuk mengirim potongan dari kartu garansinya ke alamat Acer Customer Service. Ini adalah spesifikasi yang tertulis di manual booknya cuy. Ku bacain ulang aja ya, tapi yang saya paham aja. Driving System TFT Color LCD, size 23,8 inci atau 60 cm. Jadi rata-rata monitor yang tersedia di pasaran, dia kalau dikatakan 24 inch sebenarnya tidak sampai 24 inch ya cuy. Jadi ini hanya sekitar 23,8 inch. Brightness 250, kontras 1000 banding 1. H frekuensi atau V frekuensi saya nggak paham cuy. Goblok. Display color 16,7 million color. Maximum resolution dari port HDMI 1920 x 1080 dengan 60 Hz. Di sini dari HDMI dan dari VGA sama ya cuy. Oh ya, 1920 x 1080 ini adalah resolusi Full HD. Jadi sudah di atas dari HD. Full HD berada di atas dari HD. Selanjutnya energi efisiensi kelas E+. Mungkin ini maksudnya adalah efisiensi daya ya cuy. Terus power consumption ketika hidup 18 watt, ketika standby 0,5 watt. 18 watt termasuk rendah sih ya. Selanjutnya ini tadi udah kita bahas input konektornya di sub atau VGA dan HDMI. Terus dimension atau ukuran lebar 551,4, tinggi 392,6. Dia apaan anjing? Depth kedalaman kan ya. Mungkin maksudnya di sini tebal. Jadi tebalnya 180,5 mm. Wih, berat. Oke, berat dari monitor ini adalah 2,9 kg. Berat bersih. Spesifikasi mekanis. Tiltnya di sini sekitar -5 derajat sampai ke 20 derajat. Terlalu standar ya. Swivel no, height adjustment no. Height adjustment maksudnya monitornya ada setelan naik turunnya, naik dan turun secara vertikal. Kalau tilt tadi dia naik turun tapi berbeda dengan height adjustment. Dia cuman dirotasi menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, bukan dinaik turunkan. Selanjutnya pivot no. Pivot maksudnya di sini adalah rotasi untuk merubah landscape menjadi portrait atau untuk monitor yang bisa dibuat jadi vertikal dan horizontal. Selanjutnya switch button atau tombol.
Pada monitor ini ada terdapat 5 buah tombol yang bisa difungsikan untuk mengatur monitornya. Terus terang, saya kurang suka dengan model tombol di monitornya, karena kebanyakan monitor yang terbaru sekarang sudah menggunakan joystick untuk mengatur monitornya. Experience saat menekan tombolnya juga menurutku kurang nyaman. Jadi tombolnya itu tuh tidak enak waktu dipencet. Kelima tombol tadi bisa difungsikan untuk mengatur beberapa fungsi seperti brightness, contrast, blue light, dan lain-lain. Jadi ini yang saya bilang di awal cuy, tentang viewable angle. Jadi monitor ini akurasi warnanya, walaupun kita lihat dari sudut yang lumayan ekstrim, tetapi akurasi warnanya masih tetap cukup akurat. Begitulah salah satu ciri-ciri panel IPS. Oh iya cuy, satu lagi yang ketinggalan di awal tadi. Goblok! Ada logo AOPEN kecil di tengah monitor bagian depan. Untuk masa garansi produk ini ada sedikit yang membingungkan, yaitu di website penjualan tertulis 3 tahun garansi. Sementara di kartu garansi tertulis garansi panel hanya 1 tahun cuy. Semoga saja yang benar adalah 3 tahun ya cuy. Ini dia batasan garansi yang ada pada monitor ini. Poin-poinnya mirip seperti ketentuan garansi pada umumnya. Silakan dibaca ya cuy. Sedikit tips membeli barang di marketplace ketika produk yang akan dibeli lagi dalam keadaan naik harga adalah manfaatkan fitur cashback atau diskon dengan semaksimal mungkin. Dengan begitu Anda akan dapat harga terbaik. Jadi kesimpulannya cuy, dengan harga 1.550.000 akhirnya hore monitor ini layak dibeli. Untuk bleeding test dan depth pixel test pada monitor ini, silakan klik di pojok kanan atas cuy. Oke cuy, saya kira segitu dulu untuk review dari monitor ini ya. Semoga bermanfaat ya cuy. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thanks, bye.